Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6909 sampai bab 6910. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6909. Nilai 5 miliar dolar bagi Skyline telah jauh melampaui nilai pasar sebenarnya. Meskipun Steve memberi batas waktu 3 tahun untuk mendapatkan semuanya, tetapi setidaknya tidak ada taruhan kinerja, artinya, selama pemegang saham Skyline menandatangani, uang ini pasti bisa didapatkan. Saat ini, yang paling tidak bisa ditandatangani adalah perjanjian taruhan. Pola dunia berubah secepat kilat. Mungkin juga merasa hari ini bahwa industri mereka dalam 3 tahun ke depan pasti akan menjadi rejeki nomplok, besok mungkin seluruh industri benar-benar tamat. Dalam hal ini tidak ada yang berani bertaruh pada kinerja masa depan yang dapat terus meningkat. Karena itu, Carl segera memiliki jawaban di benaknya, dan tidak ada alasan baginya untuk menolak tawaran ini. Namun, dia masih berharap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dia berhadapan dengan orang kedua dalam keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild kaya dan berkuasa, 5 miliar dan 6 miliar. Bagi mereka, mungkin hanya 50.000 dan 60.000 di mata kelas menengah biasa. Ketika mereka menemukan sesuatu yang mereka sukai, wajar saja jika mengeluarkan sedikit lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Steve, "Tuan Rothschild, persyaratan penawaran Anda ini, kami dapat menerimanya, hanya saja valuasi perusahaan sedikit lebih rendah dari ekspektasi kami. Kami berharap dapat menaikkan valuasi Skyline menjadi 6 miliar, jika Anda menerimanya, kami dapat menandatanganinya kapan saja." Steve bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Dia tersenyum malu dan membuka mulutnya. "Tawaran ini adalah tawaran yang saya buat berdasarkan minat pribadi saya pada industri satelit penginderaan jauh. Jika saya diizinkan untuk menganalisis nilai dan ruang pengembangan Skyline yang sebenarnya berdasarkan analisis pasar yang rasional, maka saya tidak akan berada di sini sama sekali. Jadi harga ini adalah harga yang dapat saya berikan, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa harga tersebut tidak akan memiliki ruang untuk pertumbuhan, dan apakah ada ruang untuk penurunan, maka saya tidak dapat memberi Anda jaminan." Sikap Steve langsung membuat Carl dalam dilema. Dia tidak tahu apakah Steve mengatakan yang sebenarnya kepada dirinya sendiri atau sengaja berbohong untuk menipu dirinya sendiri. Hal terpenting sekarang adalah bergulat dengan apakah Steve mengincar Skyline karena suatu alasan atau tidak. Jika memang demikian, maka dia akan menelan pil pahit dan tidak akan melepaskan 6 miliar dolar itu, dan tidak peduli bagaimana dia menjelaskan kepada dirinya sendiri untuk membersihkan namanya, dia pasti akan memenangkan pertarungan pada akhirnya. Namun jika tidak, maka kemungkinan besar seseorang akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup untuk bersantai karena tawaran 6 miliar dolar tersebut. Steve melihat Carl ragu-ragu, lalu langsung mengeluarkan ponselnya sendiri, berkata dengan lemah, "Sepertinya 3 hari terlalu lama bagimu, mari kita lakukan dengan cara ini, aku akan memberimu 3 menit untuk memikirkannya. Selama kamu mengatakan ya, uang tunai 2,5 miliar dalam waktu 10 menit akan dapat masuk ke rekening. Jika kamu mengatakan tidak, atau mengatakan apapun yang tidak ada hubungannya dengan ya, aku akan segera menghentikan akuisisi dan kembali ke New York. Kamu putuskan sendiri." Waktu mulai berjalan. Carl sejenak gugup, keringat dingin hampir keluar. Perasaan ini, seperti dalam permainan tanya-jawab, jawab pertanyaan terakhir, kumpulkan sejumlah besar uang hadiah. Jika kamu memilih untuk menjawab pertanyaan ini, kamu akan dapat memenangkan lebih banyak uang hadiah. Tetapi begitu kamu kalah, semua uang hadiah sebelumnya juga akan dihapus. Jika dia menyerah pada pertanyaan terakhir, dia akan dapat mengantongi uang hadiah yang telah dia kumpulkan tanpa risiko lebih lanjut. 2 menit berlalu dengan cepat. Steve membuka mulutnya dan mengingatkan, "Ini menit terakhir. Jika kamu masih tidak dapat membuat keputusan, maka aku akan kembali setelah 1 menit." Carl menatap Steve, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengambil keputusan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya. Aku memilih ya." Dengan mengatakan itu, seluruh tubuhnya menghela napas panjang seolah-olah dia merasa lega. Saat itu juga, Steve mengangguk dan membuka mulutnya, "Berikan padaku informasi ban dari semua pemegang sahammu, 2,5 miliar dolar sesuai dengan saham masing-masing orang, dalam waktu 10 menit semuanya akan dibayarkan ke rekening." Carl berseru, "Tuan Steve, bukankah
Perlu ada perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani dan kemudian pembayaran dilakukan setelah audit. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6910. Proses akuisisi normal sangat rumit. Pihak pengakuisisi untuk memastikan bahwa akuisisi perusahaan mereka tidak memiliki ladang ranjau tersembunyi, meminta tim audit profesional untuk melakukan pekerjaan audit yang ketat. Pekerjaan utamanya adalah memeriksa sisi lain dari situasi tersebut, untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan semuanya sebelum proses pembayaran dimulai. Namun, cara Steve membuatnya tercengang, belum lagi audit, bahkan perjanjian kerangka kerja tidak ditandatangani, pembayaran langsung sebesar 2,5 miliar dolar AS, yang terlalu kekanak-kanakan. Steve melihat Carol terkejut, lalu berkata dengan ringan, di bawah langit dapat dari tangan keluarga Rothschild untuk menipu uang orang-orang belum lahir. Karena Anda telah menyetujui tawaran saya, maka uang itu cepat atau lambat akan saya berikan. Lebih awal untuk memberikan terlambat adalah sama, jika audit benar-benar memiliki masalah. Saya juga punya cara untuk membiarkan Anda menaruh uang dengan bunga yang dimuntahkan. Carl langsung tersadar. Bagi keluarga Rothschild, mereka tidak perlu khawatir uang yang akan diberikan akan diingkari oleh seseorang. Di Amerika Serikat, jika berani mengingkari janji keluarga Rothschild, pihak lain pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Bahkan jika Steve pertama kali memberikan uang itu untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah berani menjegalnya dalam proses akuisisi berikutnya, dan terlebih lagi, dia tidak akan berani mengambil uang itu dan tidak melakukan apapun. Karena itu, dia langsung berkata dengan gembira dan penuh rasa terima kasih, Tuan Rothschild sangat mempercayai kami, dan kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Steve mengangguk dan berkata, setelah uangnya sampai, saya akan memberi Anda alamat antarmuka, dan Anda harus menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk membuka izin perayapan semua data dalam basis data Anda ke antarmuka ini. Penyambungan data seperti penyambungan listrik, antarmuka seperti soket di rumah. Setelah antarmuka dibuat, antarmuka tersebut dapat digunakan untuk perangkat lain guna memperoleh listrik atau data melalui antarmuka, selama basis data Skyline dapat dioperasikan dengan antarmuka model AI. Model AI akan dapat terus-menerus mengambil data dari basis data Skyline. Carl tentu saja tidak punya alasan untuk menolak permintaan Steve, ia berkata tanpa berpikir, Tuan Rothschild, yakinlah, kami selalu dapat berbagi semua data kami melalui antarmuka. Steve tersenyum dan berkata, bagus sekali, saya suka berbisnis dengan orang-orang seperti Anda. Setelah antarmuka data dibuka, sinkronkan juga informasi orbit satelit Anda. Di masa mendatang, apa yang akan difokuskan satelit Anda? Orang-orang saya akan memberitahu Anda. Anda tinggal melakukan apa yang diperintahkan. Carl mengangguk dan buru-buru berkata, baiklah, Tuan Rothschild, semuanya ada di bawah perintah Anda. 1 jam kemudian, semua pemegang saham Skyline mendapat bagian yang adil dari uang akuisisi. Setelah 2,5 miliar dolar AS dibayarkan, Steve bahkan tidak ingin membuang waktu untuk menandatangani kontrak, jadi dia segera menelepon Ye Chen dan melaporkan kepadanya, Tuan Ye, akuisisi Skyline pada dasarnya telah selesai, dan kita dapat mulai memasang basis data dan mulai menangkap data. Ye Chen sangat gembira, sebuah perusahaan Amerika yang awalnya tidak dapat dia beli sebagai orang Tiongkok, benar-benar diambil alih oleh Steve dalam beberapa jam, benar-benar tidak ada alasan untuk efisiensi ini. Karena Skyline sudah ada di tangan, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana menggabungkan model AI dengan data Skyline untuk menghasilkan efek yang maksimal. Jadi, Ye Chen membawa Lin Wan-er dan bertemu dengan Lang Hongjun dan Lialin untuk berdiskusi. Lang Hongjun sangat ahli dalam teknologi, jadi dia berkata kepada orang banyak, data terkini dalam basis data Skyline juga sudah sangat banyak, dan akan butuh waktu lama bagi kita untuk mengambil data dalam jumlah besar melalui antarmuka, jadi saya sarankan agar kita dapat memilih beberapa area terlebih dahulu, dan biarkan AI memprioritaskan pengambilan citra satelit area ini dari dalam basis data Skyline, dan kemudian AI dapat melakukan peningkatan kualitas gambar, sehingga pemusatan daya aritmatika pada area tertentu akan menghasilkan hasil yang lebih cepat. Lialin berkata,
Kalau begitu, mengapa kita tidak mulai dengan Lagos, Nigeria terlebih dahulu? Mari kita dapatkan data citra beberapa perusahaan ekstraksi minyak di dekat Lagos untuk dianalisis AI, dan cari tahu di mana kediaman Broken King Society di Nigeria, dan kesampingkan yang lain dulu. Bersambung.